الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأكبر فتقربوا إلى الله في النهر وإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاد الدين ويا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masukin situ. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqabal lail wan nahar. Amma ba'd, fa ya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla al-qail fi muhkami kitabih la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jamaah salat Idul Adha di Masjid Darussalam rahimakumullah. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, merendahkan hati di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di bawah kumandang takbir yang menggetarkan dada kita kembali diingatkan akan sebuah kisah cinta, pengorbanan dan ketaatan tertinggi seorang hamba kepada Sang Pencipta. Cinta yang tidak menuntut syarat, pengorbanan yang melampaui logika manusia dan ketaatan yang sempurna, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar ritual penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, ini adalah momentum spiritual yang sangat dalam untuk merefleksikan dan nilai tertinggi dalam beragama, yaitu pengorbanan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui untayan sejarah Nabiullah
putranya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah pengorbanan dan keikhlasan. Saat perintah ujian ini datang, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka. Keduanya membuktikan bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala-galanya, mengalahkan ego individualis dan cinta kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni alqauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya. Ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ya Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam telah mencontohkan pengorbanan dan keikhlasan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan kita, wahai jamaah sekalian? Sudahkah kita mengorbankan ego individualis kita, kesombongan kita, dan kelekatan kita kepada harta demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah konteks pengorbanan dan keikhlasan ini di zaman modern yang kita hadapi sekarang? Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah korban memang berarti menyembelih hewan ternak. Namun ketika hakikat terdalam dalam ibadah ini adalah menyembelih ego individualis dan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa korban adalah simbol membunuh nafsu egoisme ataupun individualis, keserakahan dan keangkuhan yang seringkali menjadi penghalang kita semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Di tengah dinamika kehidupan saat ini di mana dunia seringkali menuntut kita untuk bersikap individualistis dan mementingkan diri sendiri, semangat pengorbanan dan keikhlasan sebagaimana Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail konteks dengan menyembelih ego ataupun individualis, kesombongan dan kecintaan terlebih pada dunia sangatlah kita butuhkan. Pengorbanan kontekstual adalah bagaimana kita mentransformasikan nilai korban ke dalam berbagai kehidupan nyata kita. Yang pertama, pengorbanan dalam berkeluarga dan pendidikan anak. Nabiullah Ismail memberikan keteladanan yang luar biasa tentang kerelaan dan ketaatan. Di zaman sekarang ini, pengorbanan dalam keluarga bisa diwujudkan dengan meluangkan waktu yang berkualitas untuk anak dan keluarga, mengorbankan waktu istirahat demi mendidik anak dan keluarga, serta menekan ego individualis kita demi menjaga keharmonisan dalam berkeluarga. Mendidik anak untuk sholat 5 waktu, mendidik anak untuk sholat berjamaah di masjid, dan juga mengikutkan anak di kegiatan-kegiatan masjid dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Pengorbanan
kecil dilakukan dengan ikhlas ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan anak yang terdidik dan terarah. Yang kedua, pengorbanan untuk solidaritas sosial. Pengorbanan kontekstual hari ini adalah kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Ibadah korban adalah ibadah individual yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Masih banyak saudara-saudara kita yang kesulitan dalam ekonomi. Begitu juga masih banyak kegiatan-kegiatan keagamaan kita yang belum kita sentuh bersama-sama. Seperti halnya untuk meramaikan masjid, untuk kegiatan bakti sosial yang ada di sekitar kita. Berbagi rezeki, berbagi tenaga, berbagi waktu adalah wujud nyata kepedulian sosial kita. Yang ketiga, pengorbanan mengendalikan diri di ruang digital. Saat ini kita hidup di era di mana jemari kita seringkali lebih cepat bergerak daripada hati dan pikiran kita. Pengorbanan kontekstual yang berarti menahan diri, mengorbankan ego individualis untuk tidak menyebar berita-berita hoax, berita-berita palsu, ujaran kebencian atau konten yang dapat memecah belah persaudaraan atau ukhuwah di ruang digital. Menahan jemari untuk tidak gegabah membagikan informasi, tabayun, memverifikasi kebenaran terlebih dahulu, filter ataupun saring sebelum sharing, dan menjadikan ruang digital sebagai lahan kebaikan, bukan lahan membadirkan waktu untuk bermain game ataupun tontonan lainnya yang tidak bermanfaat, yang bahkan justru menjerumuskan kita atau keluarga kita dalam perjudian online yang membahayakan keluarga. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, kunci dari segala bentuk pengorbanan adalah keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seberapa besar atau seberapa mahal hewan yang dikorbankan, melainkan ketakwaan yang melandasinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakinnahu taqwa minkum. Artinya daging-dagingnya dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Dalam hadis disebutkan, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallah min ihraqid dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi qulubiha wa ash'ariha wa atrafiha wa inna dama la yaqau min Allah bima kana qabla ayyuqa min al-ard fatihu biha nafsa. Artinya tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari nahar ataupun Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah menyembelih hewan kurban. Hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Sesungguhnya darah hewan kurban akan sampai kepada Allah mendapatkan ridhonya di satu tempat sebelum darah tersebut menetes ke tanah. Maka laksanakanlah ia dengan jiwa yang lapang ataupun ikhlas. Marilah kita jadikan momentum Idul Adha ini untuk mengevaluasi diri dan kembali menata hati. Kita singkirkan ego individualistis kita, kesombongan kita, dan rasa paling benar dalam diri kita.
Kita jadikan semangat berkorban sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama manusia. Semoga semangat berkorban ini mengalir dalam setiap nadi kehidupan kita, keluarga kita, dan juga lingkungan kita untuk membentuk pribadi yang lebih peduli, yang lebih sabar, dan lebih ikhlas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil islah wa hadana as-salat wa bayyana lana subulal falah. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa usiku bi Allah wa nafsi bi Allah. Inna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa tana fihi bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir sahabatil akramin wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatul amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma la lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa safaitahu wa afiyata wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha fa bisawqati lana ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ba'annal bala wal waba wa jalajil wal mihan wa su'il fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batar an baladina Indonesia khassa wa sa'il buddanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Palestin umatil kufar ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah